Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, terima kasih telah memberikan waktu. Kami dari kelompok 5 akan sedikit memaparkan tentang penyimpangan tauhid dalam kehidupan. Dengan pemateri Siti Nurmilati, Siti Sarah, dan Siti Sofiatus Solihah, saya sendiri. Pertama, apa itu penyimpangan tauhid? Penyimpangan tauhid dari segi bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata simpang yang memiliki arti sesuatu yang memisah, membelok, bercabang, melencong, dan sebagainya dari yang lurus. Sedangkan tauhid memiliki arti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat kepercayaannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Penyimpangan tauhid dapat diartikan dalam bentuk penyelewengan dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi istilah, penyimpangan tauhid dapat diartikan sebuah proses terjadinya penyelewengan, pembelokan akidah seseorang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penyimpangan tauhid dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran banyak diceritakan mengenai penyelewengan tauhid di zaman dulu pada masa Nabi dan Rasul. Kemusyrikan baru muncul pada masa Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 generasi. Pada masa Nabi Nuh terjadi penyembahan terhadap berhala yang bernama Wad, Suwa, Yabut, Yaku, dan Nasr. Nabi Nuh berdakwah untuk mengembalikan kaumnya ke jalur tauhid, namun mereka menolak dan akhirnya mereka ditenggelamkan oleh air bah. Cerita itu diabadikan dalam Quran surat Nuh ayat 23-24. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Yaku, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Kesyirikan muncul kembali pada masa Nabi Ibrahim. Beliau berusaha untuk membimbing kaumnya untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kaumnya menyembah berhala, tapi mereka menolak, diabadikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Tidak berhenti sampai situ. Pada masa Nabi Yusuf, negeri Mesir diperintah oleh seorang raja yang memerintah kepada rakyatnya untuk menyembah berhala. Diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 38-40. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Pada masa Nabi Hud alaihissalam, penyembahan akidah berupa perbuatan syirik kembali menjadi panutan kaumnya. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyadarkan kaumnya, tapi mereka tidak bergeming sedikit pun. Diabadikan dalam surat Hud ayat 53. Pada masa Nabi Soleh, syirik telah merajalela pada kaumnya, namun mereka juga tidak memperdulikan ajaran Nabi mereka. Dalam Quran surat Hud ayat 62. Lanjut lagi pada masa Nabi Musa, ketika masih berada di Mesir, dia harus berhadapan dengan seorang penguasa bengis dan diktator yang dijuluki Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 38 dan An-Nazi'at ayat 24. Kemudian Nabi Musa juga mendapati kaumnya Bani Israel menyembah anak sapi. Dalam masalah ketuhanan, kaum Yahudi mempercayai bahwa Allah mempunyai anak, yakni Uzair, dan kaum Nasrani meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah. Kemudian pada masa Nabi Sulaiman, masyarakat negeri Saba menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengajak pada ajaran tauhid, dan akhirnya melalui Ratu Bilqis, seluruh rakyat dapat menerima ajaran tersebut. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 24. Terakhir ada pada masa Nabi Isa, kembali kemusyrikan muncul dan bahkan merajalela, yaitu adanya keyakinan bahwa orang dari Bani Israel, bahwa Nabi Isa adalah anak Allah atau salah satu dari 3 unsur, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak,
dan Ruhul Kudus, atau Nabi Isa itulah Tuhannya. Ada sebagian pengikut Nabi Isa yang masih bertahan dengan ketauhidannya, yaitu pengikut pendeta Arius. Namun ajaran ini akhirnya diharamkan untuk disebarkan. Selanjutnya, silahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan tauhid dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani yang tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Nah, adapun beberapa contoh penyimpangan tauhid di masyarakat, yaitu yang pertama, tatayur atau tahayul. Tatayur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Di sebagian daerah, penduduk membangun rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga mulai membangun dan menempatinya di hari tertentu dengan keyakinan akan mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Ada pula yang tidak mau berdagang di hari tertentu dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Semua ini adalah bentuk tatayur syirik yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua yaitu tamimah atau tolak bala. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada seorang anak untuk menolak ain atau musibah. Mungkin sering kita melihat benda-benda yang digantungkan di rumah, mobil, toko, atau dipakaikan pada anak dengan niat menolak bala. Nah, semua ini termasuk jenis tamimah yang syirik. Orang yang melakukannya terjatuh dalam kesyirikan. Yang ketiga, tiwalah. Tiwalah yaitu sesuatu yang dibuat untuk membuat suami atau seorang lelaki mencintai istrinya atau seorang wanita atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu jampi-jampi atau mantra. Yang dimaksud adalah ruqyah atau bacaan-bacaan yang syirik yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Rasulullah SAW telah melarang 3 hal di atas dalam hadis beliau, yang artinya sesungguhnya jampi-jampi, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Tetapi ya tidak semua ruqyah itu syirik. Adapun ruqyah yang dibenarkan oleh syariat Islam yaitu yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama bacaan dari Al-Quran, as-sunnah, dan doa-doa yang baik. Yang kedua menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya. Yang ketiga diyakini hanya semata-mata sebagai sebab, tidak bisa berpengaruh selain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu perdukunan. Ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak orang yang menjadi pelanggan dukun dalam keadaan senang ataupun susah, padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, kemudian membenarkannya, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa mendatangi dukun ada beberapa rincian hukum. Yang pertama, datang dan bertanya kepadanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang kedua, datang bertanya kepadanya dan membenarkan ucapannya, maka ia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, datang untuk membongkar kesesatannya, maka itu diperbolehkan. Yang keenam, sembelihan untuk selain Allah. Adapun penyimpangan tauhid ini sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Bahkan sangat susah sekali untuk dihilangkan dengan alasan hal ini sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka, padahal hal ini dapat merusak bahkan membatalkan tauhid mereka. Rasulullah SAW telah memberitakan bahwa termasuk orang yang dilaknat adalah
seseorang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku pelanggaran syar'i, dan Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah ini ada berbagai bentuk. Yang pertama ada larung atau sedekah laut, yang kedua sembelihan untuk pengantin, yang ketiga sembelihan untuk rumah baru, dan yang keempat memenuhi keinginan jin yang masuk pada tubuh seseorang. Selanjutnya ada sebab-sebab penyimpangan tauhid. Penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, yaitu pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya yang pertama, tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang akidah yang benar. Yang kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan leluhur. Karena itu dia menolak akidah yang benar. Yang ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia pun ikut sesat. Yang keempat, berlebihan dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Yang kelima, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat. Dan yang keenam, pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasar pada ajaran Islam sehingga anak tumbuh tidak mengenal akidah Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan, setiap anak terlahir berdasarkan fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang meyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, karena peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurmilati. Materi selanjutnya yaitu ada cara-cara menanggulanginya dulu. Cara-cara menanggulangi penyimpangan tauhid yang pertama ada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu memberi perhatian pada pengajaran akidah Islam yang sahih, akidah salaf yang di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, mentafsirah atau mensensor dan menetapkan buku-buku yang bersih dari penyimpangan akidah Islam di dunia pendidikan. Yang keempat, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah Islam yang salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batin. Selanjutnya, setelah dari berbagai macam banyaknya contoh-contoh penyimpangan, di sini ada dampak dari penyimpangan itu tersendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki dampaknya tersendiri, baik itu negatif maupun positif. Sama halnya dengan penyimpangan tauhid, pasti ada dampaknya dari setiap perbuatannya, sehingga menyebabkan suatu perubahan. Yang pertama yaitu penyimpangan tauhid uluhiyah. Pada dasarnya, kita melalaikan atau meninggalkan perintah Allah untuk hal-hal dunia itu sudah masuk dalam penyimpangan tauhid. Menuhankan makhluk atau benda mati seperti datang ke dukun untuk meminta pertolongan, menjauhkan diri dari Al-Quran dengan tidak membacanya, meninggalkan sholat. Lalu, apa dampaknya? Tanpa mereka sadari, yang mereka lakukan itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mereka sibuk berlomba-lomba dalam dunia, tetapi mereka lupa akan kehidupan yang abadi setelah dunia, yaitu akhirat. Apa yang mereka lakukan akan sia-sia untuk kedepannya. Yaitu yang kedua, dampaknya semakin jauh dari ajaran Allah.
karena mereka selalu mementingkan kehidupan dunia dan mereka akan lupa ajaran-ajaran Allah. Yang ketiga yaitu termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah ialah orang-orang yang musyrik. Sedangkan segala perbuatan yang menyekutukan atau menduakan Allah adalah perbuatan syirik. Syirik adalah dosa paling besar meskipun mereka haji, umroh, sholat 5 waktu dan mereka tidak berdaya di akhirat nanti karena amalan mereka yang tidak diterima. Ibnu Qayyim mengatakan, kesyirikan adalah penghancur tauhid rububiyah dan pelecehan terhadap tauhid uluhiyah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dampak penyimpangan tauhid rububiyah. Ketika tauhid uluhiyah membahas tentang penyembahan dan mengesahkan Allah tanpa perantaraan, sedangkan dalam tauhid rububiyah ialah Allah lah satu-satunya pencipta, pendidik, pemelihara alam semesta. Dan hal ini bisa diperantarakan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus bertanggung jawab dalam memelihara alam semesta. Pada dasarnya, menjaga lingkungan salah satu penerapan tauhid rububiyah. Tetapi ketika kita dengan sengaja merusak lingkungannya, sudah masuk perbuatan penyimpang tauhid. Merusak apa yang ada di darat maupun di laut merupakan ulah manusia ceroboh. Yang pertama yaitu dampaknya membuat manusia menjadi tamak dan lupa akan tujuannya ia diciptakan. Yang kedua, merusak biota laut, yaitu dengan mencari ikan secara membom atom di laut akan merusak biota laut di dalamnya. Yang ketiga, dapat memicu bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Sekian, saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.